Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam pertama kita menggunakan masjid ini. Maksudnya saya, ya. Kalau antum sudah berhari-hari, pada bulan yang lalu kita masih di bawah. Pada bulan sekarang, bulan Desember kita sudah di atas. Masjidnya sudah berubah menjadi masjid yang baik, Masya Allah, yang bagus, yang indah. Cuma sayangnya yang belakang sudah pada liburan. Jadi tinggal yang depan-depan ini. Itu pun yang 25 tinggal 10. Atau yang 15 kemana. Ada rahimakumullah. Pada malam hari ini, karena ada layar, saya manfaatkan agar kelihatan baru diproses untuk membahas kitab kuning, ya, namanya Subulus Salam fi Sarhi Bulughil Maram. Subulus Salam adalah karangan Imam Al-Amir As-Sun'ani. Muhammad Al-Amir As-Sun'ani, beliau ini orang dari Yaman. Dari Yaman, dari Son'a. Son'a ini, jadi Son'a itu sudah ada sejak zaman dahulu. Beliau nama ya, nama aslinya Muhammad bin Ismail, ya, Al-Amir As-Sun'ani. Meninggal dunia pada tahun 1982 Hijriah. Jadi belum lama. Sekarang 1447. Ya, sekitar 300 tahun yang lalu. Pada usia 83 tahun. Beliau ya tentunya lahir dari keluarga ulama dan ahli ilmi, menghafal Al-Quran sejak kecil, ya, belajar ilmu hadis, ilmu fikih, bahasa Arab, akidah. Seperti kalian-kalian ini sama, beliau juga masuk di pesantren. Beliau ini termasuk ulama yang Masya Allah tegas dalam pendirian, tauhidnya kuat, ya, menentang taklid buta, dan salah satu ulama Yaman yang menentang bid'ah dan khurafat. Beliau memegang Al-Quran dan Sunnah, ya, ala manhaj salafun saleh. Ya, kemudian salah satu murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini juga ulama besar, juga punya buku-buku penting Imam Syaukani. Di antara karya Imam Sun'ani yang terkenal adalah Subulus Salam fi Sarhi Bulughil Maram. Ini dalam masalah fikih, hadis hukum, mensarah hadis hukum dalam Bulughul Maram. Kemudian yang kedua dalam masalah akidah, Tadhirul I'tiqad an Adronil Ilhad. Apa artinya? Menghapus atau membersihkan keyakinan dari kotoran ateis. Ini berhubungan dengan akidah, dengan tauhid dan syirik. Dan beberapa buku yang lain. Jadi salah satu bukunya adalah Subulus Salam, sangat terkenal ini. Aduh, rahimakumullah. Adapun Bulughul Maram sudah terkenal sekali karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kecilan nggak bisa besar ya, nggak bisa dibesarkan, nggak kelihatan. Dibesarkan sebesar-besarnya. Kalau nggak bisa lewat Maktabah Syamilah. Ya saya lanjutkan. Jadi Imam Sun'ani, adik-adik juga harus tahu nih, mempunyai kitab Subulus Salam.
Subulus Salam itu artinya jalan-jalan kedamaian. Sarhi Bulughil Maram. Pensarah dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu sampainya pada tujuan artinya ya. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar yang lahir di Asqalan, Palestina. Kalau Imam Son'ani dari mana tadi? Dari Son'a, Yaman. Ibu kota Yaman, Son'a. Yaman itu selatannya Mekah. Kalau Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Palestina, utaranya Mekah. Jadi Mekah, utaranya Palestina, bawahnya Yaman. Itu ada di dalam Al-Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisyin, demi untuk kebiasaan orang Quraisy. Jadi surat Quraisy itu datang setelah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul ila fi Quraisy. Jadi para ulama menyebutkan bahwa surat Quraisy ini satu kesatuan dengan surat Al-Fil. Bahkan mengatakan surat Quraisy ini sebenarnya enggak ada. Yang ada surat Fil. Surat Fil itu sampai falyabudu rabb hadzal bait. Tetapi kemudian dipisah surat Fil sendiri, surat Quraisy sendiri supaya memudahkan dalam menghafal. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah demi untuk menyelamatkan orang Quraisy. Orang Quraisy ini kenapa diselamatkan? Karena mempunyai kebiasaan melakukan perjalanan ila fihim rihlatas syita'i wassaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin kemana? Berjalan dari Mekah, musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Palestina, ke Syam. Itu ya. Jadi Subulus Salam, Sarhu Bulughil Maram itu miniatur dari surat Fil dan surat Quraisy atau surat Quraisy. Subulus Salam ini pengarangnya dari Yaman. Bulughul Maram pengarangnya dari Palestina. Sehingga gabungan antara Yaman dan Palestina. Nah, jadi gabungan antara Quraisy pada musim dingin pergi ke Yaman dan orang Quraisy pergi pada musim panas ke Syam. Dan ini sama dengan hubungan antara Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Raja Sulaiman tinggal di Palestina, Ratu Bilqis tinggal di Yaman, di Sabah. Sabah itu di Yaman, bukan di Wonosobo. Nah, ada orang Indonesia itu mengarang buku bahwa kerajaan Sabah itu maksudnya kota Wonosobo. Sama-sama Sobonya Sabah. Sulaiman itu karena yang bangun Nabi Sulaiman, jadi Sulaiman. Gitu. Borobudur itu ya mungkin Nabi Sulaiman. Ini kata orang ini. Seorang insinyur nggak belajar agama, otak-atik gatuk. Ya. Mana ada Nabi Sulaiman jalan-jalan ke Sulaiman? Bangun Borobudur dari mana? Nabi Sulaiman itu ya hubungannya dengan raja kerajaan Sabah yang ada di Yaman. Ratu Sabah ini kemudian pergi ke Palestina menemui Raja Sulaiman dan masuk Islam. Itu yang ada dalam surat An-Naml, surat Semut, surat ke-27 ya. Ayatnya ayat
15 hingga ayat 44. Cerita Nabi Sulaiman ada dalam surat apa? Dalam surat Semut. Karena Nabi Sulaiman itu bicara dengan semut. Surat 27 ayatnya berapa? 15 sampai 44. Itu sudah kita buatkan buku kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ya, dengan judul Menang Tanpa Perang. Ya, Nabi Sulaiman bisa mengalahkan Ratu Bilqis tanpa perang. Hanya dengan lobi-lobi saja, Ratu Bilqis dan seluruh kerajaan Sabak tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sudah ada satu buku yang bisa dibaca. Rahimakumullah. Sehingga dari sini kita dapat 3. Pertama, surat Quraisy. Kedua, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dalam surat An-Naml ayat 15 hingga 44. Yang ketiga, Ibnu Hajar dan Son'ani. Ibnu Hajar di Palestina, ya, Son'ani di Yaman. Tempat ini subhanallah. Tim utaranya Ka'bah dan selatannya Ka'bah. Ada rahimakumullah. Ya bisa. Oh ini sudah nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Baik. Nah, kapan meninggalnya Ibnu Hajar? Meninggalnya pada tahun 852. Jadi beliau meninggal pada tahun 852, mengarang buku Bulughul Maram, disarah setelah sekitar 300 tahun baru disarah. Peninggalan ulama luar biasa. Ibnu Hajar dengan sekarang berapa tahun? Sekarang 1400. 800 berarti 600 tahun yang lalu bukunya masih dipakai dan dibaca di pondok pesantren Al-Islam. Luar biasa kan? Sudah 600 tahun meninggal dunia. Imam Son'ani sudah 300 tahun meninggal dunia, tapi bukunya akan kita baca malam hari ini. Baik, adik-adik yang kami hormati, kita masuk pada materi kita yaitu bab al-masajid. Bab al-masajid. Bab al-masajid. Enggak bisa dibesarkan ya, bab al-masajid. Bab masajid itu di mana? Adanya di Kitabus Shalah. Ini penting. Adik-adik mengenal buku Turos ya. Bulughul Maram. Ya, ini kumpulan hadis-hadis hukum. Kitab Toharoh. Kitab pertama. Kitab kedua, Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ada bab al-masajid. Jadi bab al-masajid ada dalam kitab as-shalah. Kita bahas karena bab kita masih seri masjid ya. Kita bahas di sini, kita baca karena kita mau baca kitab kuning walaupun tulisannya putih di situ. Al-masajid jam'u masjidin. Masjid itu jamak. Masajid jamak dari masjidin. Bifathil ain wa kasriha. Jadi masjid itu bisa jamak dari masjidin atau masjadin. Ini ilmu sorof, ya, ilmu nahwu. Ya. Masjidin, masjadin. Kita baca lagi. Fa'in urida bihil makan al-mahsus. Fa'in urida bihil makan al-mahsus. Fahuwa bikasril ain la ghair. Jika ya, itu dimaksud dengan masjid tempat sholat, maka bacanya harus satu masjidun. Tidak boleh yang lainnya. Ini masjid. Oh berarti bangunan tempat untuk sholat. Yang kedua, wa in urida bihi. Ya, maudhi as-sujudi. Jika yang dimaksud adalah tempat sujud, bahwa maudhi wuku'il jab'ah, tempat sujud, yaitu tempat
dijatuhkannya apa ini? Jabhah jidat ya fil ardi di tanah ya fa innahu bil fathi la ghair, maka bacanya harus masjadun. Itu enaknya belajar sama ulama itu. Jadi masajid jamak dari mas, dari mas jidun atau mas jadun, masjidun atau masjadun. Apa bedanya? Kalau masjidun itu tempat untuk sholat. Kalau masjidun tempat untuk sujud. Sujud itu meletakkan jidat kita di atas lantai atau di atas bumi. Dicatat anak-anak ya. Anak SMP ini kalau ditanya apa jamaknya, apa jamak dari masjid? Masjid itu jamak dari apa? Dari masjidun atau masjidun? Kalau tempat sholat, masjidun. Kalau tempat sujud, masjidun. Dari mana kamu tahu? Dari kitab Subulusan. Sarhi Bulughul Maram, karyanya Imam Son'ani, meninggal dunia pada tahun 1982. Sarah daripada kitab Bulughul Maram, meninggal dunia pada tahun 852. Itu mantap. Kalau santri kayak gitu mantap. Ini namanya SMP Leadership. SMP yang bisa menerangkan Subulus Salam. Karya Imam Son'ani. Ini namanya daurah. Ya, selama 5 bulan. Baru 3 bulan yang kabur sudah 15 orang. Tinggal 10 orang. 1, 2, 3. Tinggal 10 biji. Jadi rahimakumullah. Yang lain kemana? Kita lanjutkan. Kita nggak banyak kalam, tapi langsung membaca. Wa fi fadailil masajidi ahadis. Untuk menjelaskan keutamaan masjid dalam arti tempat sholat, itu banyak hadis-hadis yang sahih. Ya. Wasi'atun sangat luas. Wa annaha, dan masjid itu adalah, masjid-masjid itu ahabbul biqa ilallah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ya. Wa anna man bana lillahi masjidan banaulahu lahu baitan fil jannah. Di antara hadisnya saya bacakan, hadisnya dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Ahabbul bilad. Bilad itu tempat tinggal, negara, kota. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah tempat yang ada masjid. Jadi al-Islam termasuk tempat yang paling baik. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan sejelek-jelek tempat di sisi Allah adalah pasar. Sekarang saya mau tanya sama adik-adik nih. Berarti nggak boleh ke pasar dong. Katanya sejelek-jelek tempat. Kalau nggak boleh ke pasar, beli jahenya dari mana? Beli jahenya dari mana? Yang online itu bukan pasar. Halo? Online itu bukan pasar. Antum salah berarti. Pasar itu ada namanya pasar tradisional dan pasar kontemporer. Pasar tradisional zaman dahulu dan pasar zaman sekarang. Itu pasar juga. Pasar online. Kan itu.
Buktinya pasar, di situ ditawarkan barang-barang. Ada harganya, Anda yang membeli. Kan pasar. Pasar itu tempat menjual barang. Tempat jual beli namanya pasar. Yang saya maksud, bagaimana sikap Anda memahami hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaq. Adik-adik, kalau saya suruh ngulangi bisa dong? Wah, mudah kok. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Sudah makruf, sudah jelas. Kan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita membaca Al-Qur'an, di dalam kita belajar hadis. Jelas menyembah Allah di masjid. Masalahnya, kenapa kok pasar adalah tempat yang paling dimurkai oleh Allah? Halo? Apa penafsiran? Jadi hafal kan? Hafal Quran, hafal hadis. Sekarang pemahamannya apa? Kalau pasar adalah tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Para ulama menjelaskan, di dalam pasar banyak kebohongan. Benar nggak? Manipulasi barang. Hatta online. Beli jahe, ya ini satu renteng. Itu berapa? 10 ya? 10. Harganya berapa? Pokoknya 10 itu 25.000. Berarti satu renteng 1,5. Gambarnya besar. Yang datang kecil. Dan bohong. Ya, di foto merah, ketika datang pink. Udah bohong. Itu di online. Jadi kebohongan. Katanya asli. Tiba-tiba KW. Kan begitu online itu. Tidak semuanya. Tapi banyak seperti itu. Maka kemudian pembelinya Muhammad rezeki, karena banyak rezekinya dia beli terus. Ya. Kemudian komentar bintang 1. Kenapa? Pembohong. Datang beli 10, datanya 9. Kan gitu. Sudah rusak segelnya umpamanya. Kan begitu komentarnya bintang 1. Itulah pasar. Jadi pasar itu sering ada kebohongan. Ada sumpah palsu. Demi Allah, saya belinya kulakannya dari pabrik langsung. Harganya sekian. Padahal dia tidak beli dari pabrik langsung. Bohong. Jadi di sana banyak kebohongan, banyak manipulasi, ya, banyak penipuan. Dan banyak orang sumpah serapah. Sumpah serapah, ngomong yang kasar. Kadang tengkar. Kadang ada pencurian. Itu semuanya di pasar. Maka jadi adik, ya, kalau tidak terlalu penting jangan ke pasar. Kalau mau ke pasar sekali aja belanja ke pasar untuk 1 bulan. Jadi biar nggak bolak-balik. Apalagi kalau pasar ada adzan masih jual beli. Kadang-kadang kalau saya lewat kuliah subuh sudah ada itu penjual sebelum subuh. Ya. Mendingan habis adzan dia ke masjid enggak, sebelum subuh bangun adzan masih jual beli, baca adzan masih jual beli, enggak ke masjid. Yang dijual pun barang-barang murah meriah, untungnya paling 10.000, tapi sudah meninggalkan sholat subuh. Naudzubillah min dzalik. Yaitu tempat yang melalaikan dari mengingat Allah. Maka menjadi tempat yang paling buruk di sisi Allah. Kecuali pasarnya pasar syariah. Yang boleh jualan hanyalah mahasiswa al-Islam yang sudah dapat sertifikat
ya lulus daurah selama 5 bulan, tidak pernah absen, 25 tetap 25. Kemudian sudah belajar fikih jual beli. Nah, itu baru boleh kita ke pasar karena istrinya orang-orang jujur, istrinya orang-orang jujur, istrinya orang-orang yang paham syariat. Tapi kalau pasar umum itu adalah tempat yang paling buruk di sisi Allah. Itu salah satunya. Kemudian hadis yang lain, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, di dalam Sahih Bukhari. Tadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, ya, man bana masjidan yang bagi bihi wajhullah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah seperti masjid yang dia bangun di surga. Itu keutamaan masjid yang disebut oleh para ulama mensarah daripada Subulus Salam. Subulus Salam tadi tidak menyebut hadisnya apa saja, hanya ringkasan. Maka itu saya tambahkan. Maka kami anjurkan adik-adik yang belajar di daurah Mahat Ali, ketika milih buku yang sudah diedit, yang sudah ditahqiq, yang ada editornya, sehingga menambahkan dalil-dalil yang belum dijelaskan. Baik, saya lanjutkan kitab Subulus Salam. Ya. Baik, adik rahimakumullah. Masuk ke hadis pertama. Tadi baru mukadimah, hadis pertama. An Aisyata radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid fidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bangun masjid fidur, apa dur? Dal wawu ra dur dur. Tahu daur, daur itu keliling ya. Dur dari kata dar, darun, durun jamaknya. Darun, durun. Apa darun dan durun itu? Ya. Para ulama menjelaskan, di sini dijelaskan dur itu antunadzof wa tutayyab, lanjutannya ya. Apa dur itu? Disebutkan di sini ya. Maksudnya rumah. Dur itu dar itu rumah, dur rumah-rumah. Berarti maksud pertama, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di rumah-rumah. Berarti rumah harus ada masjid. Oh, gimana Ustaz, rumah bangun masjid? Maksudnya ada musola di dalamnya. Nah, yang punya rumah, punya musola enggak? Jadi harus, walaupun rumahnya kecil, musola itu bisa hanya satu tempat sholat. Diberi sajadah di pojokan, ya, dekat ruang tamu, taruh sajadah, ini khusus sholat sunnah. Ini perintah Rasulullah. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina masjid fidur. Dur itu arti pertama rumah. Jadi kita bangun masjid di rumah maksudnya buat musola khusus di rumah. Sekecil apapun rumahmu, hatta rumah di belakang al-Islam, itu bisa dipakai untuk musola. Masuk musola itu digelar sajadah. Minimal satu atau dua untuk suaminya dan untuk istrinya di belakang. Bisa. Ya kalau selesai sholat, sajanya digelar. Tapi di situ mungkin ditaruh beberapa sajadah. Kalau Anda di rumah nggak punya musola, itu menunjukkan jarang sholat di rumah. Boleh di kamar. Padahal sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah. Afdalus sholati fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik sholat adalah sholat dilakukan yang dilakukan di rumah. Kecuali sholat
wajib. Sholat wajib di al-Islam, di masjid al-Islam. Jadi masjid ini sebenarnya khusus untuk sholat wajib. Sholat sunahnya ibaratnya di rumah. Kalau rumahnya dekat, termasuk mahasiswa. Kamu nggak punya rumah, kan punya kamar. Halo, punya kamar. Ya, bapak-bapak kan punya rumah kontrakan. Kalau dekat, pulang, sholat, ba'diyah di rumah. Kalau dekat. Kalau rumahnya kondusif. Ya kan, nggak ada gangguan, nggak ada televisi, nggak ada anak-anak. Ya, silahkan sholat. Kalau rumahnya rame, ada televisinya, anak-anak rame, sholat di masjid. Kalau ditanya lebih afdal mana sholat di masjid atau sholat di rumah? Di rumah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, itu kalau bisa rumah itu ada bagian sholat. Terserah. Mau sholat rawatib boleh. Kalau nggak sempat rawatib, ya sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat ba'da toharoh, ya. Dan sholat-sholat yang lain. Kenapa? Harus di rumah. Supaya rumahnya berkah. Supaya kamarnya berkah. Adik-adik, kamar sekali-kali untuk sholat. Jangan untuk tidur terus. Banyak ilernya. Ya, sekali-kali untuk sholat sunnah gitu loh. Tolong adik-adik yang sudah dewasa pun itu sekali-kali malam. Ya, malam bangun sholat di kamarnya. Jangan di masjid. Kalau cukup. Kalau cukup. Satu celah aja sudah sholat di situ. Kenapa? Agar rumahnya berkah. Ada kamarnya berkah. Termasuk ngaji kadang-kadang di rumah, di kamar supaya kamarnya berkah. Baik, jadi ini perintah dari Rasulullah dari hadis Aisyah. Ini pengertian pertama duri itu ada rumah. Wahia kata Imam Subul Salam al-manazil, dia adalah rumah-rumah. Ini saya baca letterlek dari Imam Son'ani biar kita ada rujukannya. Bina'an ala annahu yutlaku alaiha lahdzud dar. Jadi kalau orang bilang aina daruka, dari fi kampung sawah, kan itu. Di mana rumahmu? Rumahku di kampung sawah. Mungkin adik-adik bertanya, apa bedanya baitun dengan darun? Perbedaannya, baitun itu tempat untuk bermalam. Batanya bitu. Bermalam. Maksudnya tempat tidur itu baitun. Ya. Rumah memang khusus rumah. Kalau darun itu bukan hanya rumah. Dia rumah, dia pekarangan, dia lingkungan setempat. Maka akan saya sampaikan nanti, dari itu bisa disebut dengan rumah, bisa disebut dengan kampung, bisa disebut dengan qabila, bisa disebut dengan dunia, darul akhirah, ya, rumah akhirat. Itu dar. Baik, pertama manazil, tempat. Apa manazil? Manzilun. Nah, dia ada kata manzilun, baitun, darun. Oh, ada tiga. Ini enggak ada dipelajari di pengajian-pengajian umum. Adanya di pesantren aja. Darun, baitun, manzilun. Manzilun itu tempat turun. Ya kalau antum itu kalau sudah capek dari bekerja, capek dari belajar, pulang. Manzil, tempat untuk turun. Nurunkan badan kita, rebahan. Luruskan punggung bahasanya. Manzilun, tempat untuk turun. Atau untuk singgah. Bahasanya anzil. Inzil fi baiti. Singgahlah di rumah kita. Tempat turun. Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Dalam surat apa itu? Surat Hud. Ya Allah, turunkan ya saya di tempat turun yang baik.
Jadi manzilun pun sebenarnya bukan hanya rumah. Manzilun itu juga manzilah, posisi kedudukan. Jadi banyak. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab adik-adik, itu luas banget. Maka saya ringkes supaya nggak pusing. Rumah itu kadang disebut dengan manzilun, tempat turun, tempat singgah. Disebut dengan baitun, tempat kita bermalam. Disebut dengan darun, karena darun itu terdiri dari bangunan, terdiri dari pekarangan, dan terdiri dari rumah yang ada penghuninya. Bisa dikatakan baitun rumah kosong, bait, rumah kosong. Kalau darun, rumah yang ada penghuninya. Sama dengan rumah tangga, apa bedanya? Rumah itu kadang yang menghuni cuman mahasiswa yang masih bujang. Namanya rumah. Kalau rumah tangga, rumah yang ada tangganya. Yaitu rumah yang ada suami istri. Nah gitu Pak, dalam bahasa Indonesia pun beda. Berarti manzilun, baitun, dan dar. Saya lanjutkan dulu keterangan tentang dar. Wafil komus, apa komus itu? Kamus. Tapi dalam bahasa wafil komus, komus, masuknya komus al-muhit. Komus yang luas, seluas lautan. Kamus muhit. Fil komus al-muhit. Ini salah satu kamus yang mahasiswa daurah ini harus tahu. Ya. Al-komus al-muhit. Ya. Salah satu komus yang terpercaya mengatakan adar al-mahal. Ya. Yajma'u al-bina wal arda bisukunir ra wal balad wa madinata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maudul kiblah. Oh, dar itu maknanya satu kata dia al-mahal, tempat di mana di situ ada bina, ada bangunan. Dar itu ada bangunannya. Yang kedua ada al-ard, ada tanah kosong. Ya. Kemudian di situ ada eh, jadi dari itu bisa dikatakan pertama bangunan itu dar bangunan atau lahan kosong itu bisa juga dengan dar ya. Bisa juga diartikan balad kota, bisa juga diartikan kota Madinah. Kota Madinah bisa diartikan tempat kabilah suku. Jadi dar itu lebih umum daripada rumah. Perumahan itu dar. Bisa dikatakan perumahan itu dar. Perumahan guru, perumahan al-Islam. Di belakang namanya dar. Darul Islam. Bukan Darul Islam negara Islam. Kan dar bisa dikatakan rumah, bisa dikatakan perumahan, bisa dikatakan negara. Nggak cocok buyutul Islam. Rumah Islam kan nggak cocok. Darul Islam. Ya, Darul Kufri, negara kafir. Nah, dar itu lebih luas, jadi ada 4 makna. Saya lanjutkan. Wayuh tamal, kata Imam siapa? Imam Son'ani, anal murad al-mahal allati tubna fiha dur. Jadi nomor 2, dar itu rumah. Ya, maknanya rumah. Yang kedua, dar di sini maksudnya adalah perumahan. Tempat-tempat yang dibangun di dalamnya rumah-rumah perumahan al-Islam kecil. Jumlahnya berapa tuh? 15 ya. Kemudian perumahan Puri Gading. Itu ada klaster, klaster, klaster. Itu perumahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita membangun masjid di rumah. Maksudnya musola kecil. Atau maksudnya memerintahkan kita untuk membangun masjid di perumahan. Maka perumahan
yang islami, perumahan yang sesuai dengan hadis Bulughul Maram adalah perumahan yang di dalamnya ada masjid, perumahan dar dulu itu maksudnya perumahan. Makanya kalau penghuni perumahan nggak ada masjid, ya usul sama pengembangnya di sini Puri Gading walaupun namanya bukan nama Islam, nama-nama Bali. Alhamdulillah ada masjid namanya Baitul Haq. Ya, walaupun di Fasum fasilitas umum ada juga masjid An-Nur di Villa Besake, ada masjid di Villa Ubud, masjid Muhajirin, ada di Villa mana lagi, itu ada berapa masjid. Bagus. Ada perumahan namanya Sumarekon Bekasi. Itu nggak ada masjid kecuali masjid Al-Azhar kecil. Ya besar tapi untuk perumahan Sumarekon yang begitu besar masjidnya cuma kecil satu. Berarti nggak cukup. Nah, ketika saya masuk ke salah satu klaster di Sumarekon itu ternyata orang Islam penduduknya minoritas. Coba Sumarekon yang besar itu kita masuk klaster-klaster itu cuma berapa gintir waktu saya masuk penduduk di klaster itu cuma 12 orang muslim. Yang lainnya non muslim itu para hadirin. Pengajian nggak ada masjidnya, Ustaz cuma 12 orang. Ini pengajiannya di rumah-rumah. Ini menunjukkan perintah Rasulullah bangun masjid itu bukan sekedar ibadah, itu juga politik. Juga termasuk dakwah. Namanya dakwah demografi, satu namanya dakwah demografi, itu dakwah memperbanyak umat. Ada dakwah, namanya apa saya lupa. Dakwah bangunan itu apa namanya? Bangunan itu infrastruktur. Dakwah infrastruktur. Apa infrastruktur itu? Ada infrastruktur bangunan. Jadi salah satu dakwah ini kan calon-calon dai. Tentu kalau mau dakwah satu tempat bangun, termasuk al-Islam. Ini cerita tentang Islam. Pedes banget. Ini belinya di online ya. Minta nggak pedes, dapat yang pedes ya. Itu namanya online kayak gitu. Luar biasa ini. Tanpa tamuran. Oh, adzan dulu. Adzan dulu.
Kita lanjutkan tadi ya. Sampai mana tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membangun masjid di dur dor. Rasulullah memerintahkan kita untuk membangun masjid di dor, di dur. Biar itu hafal dur. Itu durun dari kata darun. Darun itu artinya satu, rumah. Yang kedua, perumahan. Perumahan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dakwah infrastruktur. Bagaimana infrastruktur itu para hadirin? Dan infrastruktur itu dakwah untuk membangun bangunan. Contohnya apa? Contohnya Al-Islam. Ini dulu daerah ini namanya Kampung Sawah. Jalan raya Kampung Sawah. Sudahlah kampung sawah lagi. Jatuh lagi tutupnya. Udah kampung sawah lagi. Terima kasih. Dulu daerah sini terkenal dengan kristenisasinya. Dengan gereja masih banyak itu adik-adik yang daurah ini sudah jalan ke sana belum? Masa di sini 3 bulan cuma dekem aja di kamar. Harus tahu lingkungan dong ke sana itu. Dihitung berapa jumlah gerejanya 1, 2, 3, 4. Banyak itu. Kampung sawah zaman dahulu. Itu sebelum Belanda itu. Zaman Belanda sudah ada itu. Kita belum ada apa-apa. Supaya dakwah itu menyebar, nggak sekedar ceramah aja. Tapi beli tanah. Ya, di sini tanahnya bukan sekedar tanah. Bangun masjid, bangun pesantren. Itu ya sejarahnya. Karena tanah samping, tanah belakang, samping kanan, kiri nggak bisa dibebaskan, maka dibebaskan yang belakang untuk asrama dan untuk perumahan ya para ustadz dan para jamaah di Al-Islam. Jadi udah bangun ya di depan dan di belakang. Itu namanya dakwah infrastruktur. Bukan hanya orang Islam saja, orang lain juga begitu. Mereka pada tinggal di perumahan Puri Gading, maka mereka membangun masjid-masjid di perumahan tersebut. Ada berapa masjid tadi? Masjid Baitul Haq, Masjid An-Nur, Masjid Al-Muhajirin, masjid ya yang lainnya saya lupa namanya. Ya di alam raya sana. Ya, Assalam. Itu berarti apa? Umat Islam mempunyai tempat-tempat ibadah. Mempunyai pesantren. Pesantren punya Al-Islam. Bukan hanya Al-Islam. Sebelumnya ada namanya Yasfi. Yayasan Fisabilillah. Apa bedanya dengan Islam? Ya sama. Fisabilillah itu Islam. Ya, cuma Islam lebih ringkas, Fisabilillah agak panjang. Mau disingkat dengan Yasfi. Kemudian ada namanya Yapit. Kemudian ada MBS Sekolah Muhammadiyah. Ada setelah Sekolah Sudirman. Ada beberapa sekolah yang lainnya. Kemudian di atas juga mulai ada rumah tahfidz. Ada apa rumah-rumah Quran yang lain banyak di atas. Itu namanya dakwah infrastruktur, yaitu dakwah yang menekankan pada bangunan. Terutama bangunan masjid, bangunan pesantren, dan bangunan sekolah. Sehingga dengan bangunan itu orang-orang akan datang tinggal di situ. Kalau rumah, kalau masjid berarti tinggal di masjid, sholat di masjid. Kalau pesantren berarti datang dari berbagai daerah
untuk sekolah dan menginap di pesantren. Maka dulu tempat ini mungkin tidak ada orang Islamnya. Setelah dibangun rumah, setelah dibangun masjid, setelah dibangun sekolah, dibangun pesantren, maka berdatanglah orang-orang luar untuk tinggal di sini. Terus ini sepi. Kalau jalan, wang cepat aja. Karena umat Islamnya sudah mulai kaya-kaya karena menikah. Ya, akhirnya dia punya mobil, punya motor. Ya, kalau mahasiswa, ya, nggak nikah-nikah, kapan punya motor dan punya mobil. Akhirnya antri, macet, karena banyak penduduknya. Dulu yang sarungan cuma dikit, yang kopiahan cuma dikit, sekarang mulai banyak karena pesantrennya banyak, sekolahnya banyak. Ya. Dulu nggak pakai jilbab, sekarang orang pakai jilbab. Bahkan bukan hanya jilbab, orang bercadar pun sudah mulai banyak. Dulu asing di sini, sekarang sudah mulai banyak. Setelah ada pesantren-pesantren akhwat, rumah tahfidz untuk akhwat. Itu namanya dakwah infrastruktur. Itu penting. Itu dakwah yang sangat efektif. Dari mana adanya dakwah infrastruktur? Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bibina masajid fitur. Hadis, ya, dalam Bulughul Maram. Tapi akhrajahu, ini di sini saya tambahkan lagi di sini, belum dibaca, wa antunadzofa wa tutayyaba. Masjid itu bukan hanya dibangun, tetapi dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Nah, ini al-Islam ini diberi wangi-wangian enggak? Ada DKM enggak di sini? Kalau enggak, mahasiswa yuran deh. Beli semprotan yang wangi, antibakteri itu di karpetnya sebelum sholat. Kalian juga 10.000 itu, di online 10.000 itu, 20.000, 25.000 dapat 3. Itu sujud wangi. Kalau nggak ada minyak wanginya, ini bau ilernya santri, bau pantatnya santri. Ya, diberi itu wangi-wangian. Ya, itu perintah. Artinya apa? Kalau bangun bangunan, jangan sekedar bangun-bangun aja, tapi ditempatin, dibersihkan, diberi wangi-wangian, begitu. Itu perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ya, di kampung sawah sekarang menjadi kampung Islam, di kampung santri, kampung pelajar, kampung sekolah-sekolah. Sekolah dari pra TK sampai TK, sampai SD, sampai SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, ada semuanya di lingkungan sini. Masya Allah. Ya, berbagai macam sekolah, berbagai macam madhab ada. Luar biasa kan? Hanya satu perintah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid wa wa antunadzaf wa tutayyab. Bimana masjid fidur wa antunadzaf wa tutayyab. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha irsaluhu. Sahih. Dia mengatakan ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan dari Rasulullah. Tapi mirip lah. Kalau Aisyah itu dari mana kalau nggak dari Rasulullah SAW? Nah, begitu. Itu baru satu hadis itu. Sejak lama tadi baru satu hadis itu. Ya, hadis memerintahkan untuk membangun, ya, masjid di perumahan. Dan makna dur ketiga di kabilah. Di rumah, di perumahan, dan di kabilah.
Kalau mau tambah lagi, tambahan di negara. Ini Indonesia ini termasuk negara yang banyak masjidnya. Di Mesir, Mesir itu disebut dengan negeri 1000 menara. Negeri 1000 menara. Negeri yang banyak masjid. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu makna keempat. Jadi kalau kita ringkas, dur itu maksudnya rumah, yang kedua maksudnya perumahan, yang ketiga maksudnya kabilah, ya, suku, ya, yang keempat maknanya negara. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita membangun masjid-masjid di rumah atau di perumahan atau di tempat kabilah-kabilah atau di negara. Ya, itu hadisnya. Dan merintahkan untuk ya membersihkannya. Ya. Tutayab untuk membersihkannya buat tunadzaf buat tutayab dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Kemudian saya tambahkan wal amru huna linnadbi. Saya ulangi. Wal amru huna linnadbi. Perintah Rasulullah SAW membangun masjid ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ditanya, apa hukum bangun masjid? Jawabannya Pak adik-adik, apa hukum bangun masjid? Sunnah. Apa enggak wajib? Enggak. Jadi kalau kita enggak mau masjid, enggak apa-apa, enggak dosa. Yang wajib apa? Yang wajib apa? Sholat. Loh, Ustaz, sholat kan harus di masjid. Tidak mesti di masjid. Boleh di kamar, boleh di jalan, boleh di kelas. Tapi kalau bangun masjid tentunya lebih baik. Saya ulangi. Imam Sona'ani mengatakan wal amru huna linnadbi. Perintah bangun masjid itu hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Di sini sebutkan dalilnya. Beliau mengatakan liqauli sallallahu alaihi wasallam aynama adrakat kas-sholatu fasolli. Di mana kamu mendengar azan di waktu sholat, azan waktu sholat, di mana Anda mendengar azan atau datang waktu sholat, maka sholatlah, tidak mesti di masjid. Ini kesalahpahaman orang Islam di Indonesia karena orang awam, karena nggak belajar di pesantren, karena nggak belajar kitab kuning, dan tidak membaca kitab Subulus Salam. Karanya siapa adik-adik? Subulus Salam tadi? Son'ani. Dan tidak membaca kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dia apa nih? Antum pesantren 3 tahun, 4 tahun, masa nggak tahu Subulus Salam? Masa nggak tahu Bulughul Maram? Ya. Kalau belajar akan paham di sini. Bahkan ini Sahih Muslim. Di mana kamu berada, di mana saja kamu berada, dan mendengar azan, atau datang waktu sholat lewat jam, maka sholatlah. Tidak harus mencari masjid. Banyak orang di kereta, di mobil, di bis, di pesawat, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pikirin katanya, nggak ada masjid, nanti aja kalau ketemu masjid. Salah. Sholat. Walaupun lagi di jalan. Lagi naik kuda kalau zaman dahulu di padang pasir. Azan, sholat. Di situ nggak sajadah, sholat. Anda reklah sholat. Di gunung, di pantai, di tempat wisata, sholat di situ. Kalau ada masjid, alhamdulillah. Kalau nggak ada masjid, ya di mana saja. Berarti apa? Bangun masjid itu tidak wajib, tetapi sunnah. Apa dalilnya? Kan ada hadis yang mengatakan, di mana Anda mendengar azan, maka sholatlah walaupun di jalan raya. Atau diartikan dimanapun Anda mendapatkan waktu sholat sudah masuk, pakai jam, pakai HP.
karena nggak dengar azan, maka sholatlah. Termasuk di hotel. Di hotel itu kan nggak terdengar azan itu. Sholat di hotel di kamar. Karena nggak ada masjid kadang-kadang. Itu Anda di Indonesia. Coba antum ngobrol dengan teman-teman yang ada di Jepang, di Eropa, di Korea, di Thailand, di Vietnam, ya, di Amerika. Masjid nggak seperti Indonesia. Hampir setiap 500 meter masjid. Di sana jarang masjid. Ada teman saya punya anak, ya, belajar di Jepang. Ya, belajar di Jepang jauh-jauh banget. Di Islam aja bisa karena mau ke Jepang. Belajar ilmu pengetahuan saat oke lah di Jepang. Masalahnya adalah bagaimana hukumnya Ustadz kalau sudah adzan Jumat tapi nyari masjidnya susah. Nah, masalahnya ini kan susah. Kalau di kampung saya banyak masjid, tinggal milih mau masjid ini, masjid sana, masjid sana. Makanya Islam itu bukan hanya di kampung sawah, Islam itu di seluruh dunia. Karena itu fikih para ulama memberikan solusi. Inilah solusinya. Di mana saja kamu sholat. Tidak mesti di masjid. Karena di Jepang nggak ada masjid. Dan sekarang sedang dibangun beberapa masjid. Masjid Indonesia di Jepang. Sedang ada penggalangan dana. Nah, cerita teman kita ini adalah dia sedang kuliah. Kuliahnya itu mepet hari Jumat. Jadi gini, jam 11 baru selesai. Andanya jam 12. Untuk ke masjid butuh 2 jam sampai 3 jam. Atau tempatnya gini, selesai kuliahnya jam 11.30. Masjidnya butuh perjalanan 1 jam, sini sama Jakarta. Kalau ke masjid, pasti terlambat Jumat ini sudah selesai. Karena butuh perjalanan 1 jam, naik mobil, naik kereta. Makanya bertanya, gimana Jumatan atau kuliah? Kan bingung. Kalau kuliah, menuntut ilmu, ya kok nggak dapat Jumatan. Kalau Jumatan, ya nggak dapat ilmu. Gimana? Gimana adik-adik? Ini penting. Jadi antum itu belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Pertanyaannya, boleh nggak sholat Jumat di sekolah? Nah, gitu. Boleh nggak sholat Jumat di sekolah? Jawabannya, boleh. Ada satu ruangan, teman-teman Muslim, ada 25 orang, tapi yang 15 entah kemana, ini tinggal 10 orang, nggak apa-apa. Yang satu ikomat, yang satu adzan, yang satu khotib, berarti yang 8 makmum. Cukup sholat Jumat di ruangan kelas. Para ulama mengatakan dalam buku fikih masjid yang saya tulis itu, tidak disyaratkan sholat Jumat itu diadakan di masjid. Itu ulama Syafi'iyah. Tidak disyaratkan sholat Jumat itu di masjid. Berarti apa? Boleh di ruang serbaguna, boleh di kelas, boleh di gedung. Nggak usah jauh-jauh Jepang, di Indonesia, di Jakarta. Dan saya sendiri sering khutbah Jumat di gedung, di ruang utama, di aula. Khutbah Jumat di aula ya. Di mana? Ya, dulu mainnya di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi itu nggak ada masjid. Nggak tahu sekarang. Dulu nggak ada. Di ruangan gitu, digelis sajadah, udah Jumatan di situ. Di BPK ada KPK, ada BPK Badan Pemeriksa yang uang-uang itulah ya. Badan Pemeriksa Keuangan itu juga punya masjid, uangnya banyak nggak ada masjid. Al-Islam nggak punya uang tapi punya masjid. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang satu BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, nggak ada masjid. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, nggak punya masjid di tempat. Mahkamah Konstitusi itu nggak punya masjid. Mungkin musola punya mereka, maksudnya
Jumat kan banyak, nggak cukup musola. Maka di ruang utama itu negeri kita itu ya, instansi-instansi resmi yang besar-besar nggak punya masjid. Belum di beberapa tempat saya hampir lupa, pokoknya banyak, termasuk di gedung Menara Mandiri itu dulu, itu berapa tingkat itu, ada 30 sampai 40 tingkat, nggak punya masjid, katanya ada masjidnya Ustadz di lantai 2 kecil, jamaahnya ratusan, oh dipakai uang serbaguna. Kalau Jumatan untuk Jumat, kalau malam Minggu untuk dangdutan, kalau Ahad untuk kebaktian, ya namanya serbaguna. Ya, boleh enggak? Boleh, karena tidak ada syarat Jumatan di masjid. Nah, begitu. Ini kan kemudahan di dalam Islam. Dari mana Ustaz terangkan kayak gitu? Hadis Sahih Muslim. Ainama adrokat kasolatu fasolli. Dimanapun Anda mendapatkan waktu sholat, maka sholat. Berarti intinya, al-amruhuna linnadbi. Perintah bangun masjid itu sunnah, tidak wajib. Ini para ulama begitu cara berpikirnya, cara belajarnya. Jadi nggak semua perintah wajib. Saya lanjutkan dikit ya, tinggal dikit lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan, bolehlah kita hentikan ya. Baik. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari jamaah? Udah jam berapa? Kelas seperempat. Dilanjutkan bulan depan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Pak Wid. Selamat kata. Bulan depan ini ada ini. Hadis nomor berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Kubura anbiya'i masajid. Hadis Abu Hurairah ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat, menghancurkan ya, menghabisin ya, orang Yahudi karena mereka membangun kuburan, masjid di atas kuburan. Ya. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Wazada muslimin, wazada muslim, wan nasoro. Ini jelas kalimatnya, enggak asal hadisnya. Riwayat Bukhari, Allah qatalallahu al-yahud ittakhadhu kubura anbiya'i masajid wa zada muslimun wan nasara. Nah, jadi ada dua riwayat. Ya. Qatalallah al-yahud. Qatala itu mestinya bulan depan ini. Antum tanya sudah sekarang. Qatala itu artinya satu, dilaknat. Allah melaknat orang Yahudi. Maknanya pertama. Mana kedua, qatala itu ahlakahum, menghancurkan. Allah menghancurkan mereka. Ada dua makna. Siapa? Al-Yahud. Ya, ini riwayat Bukhari. Adapun Muslim ditambah qatalallah al-yahudu wan nasara ittakhadhu ya, kubura anbiya'i masajid, menjadikan kuburan-kuburan para nabi, kalau diterangkan orang-orang soleh, para wali sebagai masjid. Nah, berarti apa? Terkena larangan ini. Bagaimana keterangannya bulan depan? Nanti hadir lagi. Awet. Intinya tidak boleh ya kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi kemudian dirinci lagi. Maksudnya mana? Yang kuburannya di depan. Ya Allahu Akbar. Nah, depan ada kuburan. Kok di belakang bagaimana?
ya makruh. Tapi boleh sah. Ada berapa masjid yang daerah sini tuh yang di luarnya ada kuburan, boleh sah. Tetapi sebaiknya nyari masjid yang ada kuburannya. Seperti apa? Masjid Al-Islam. Saya cari-cari kuburan nggak ada. Kuburannya nggak ada. Nah, itu lebih baik. Banyak ulama berdebat, oh ini boleh. Ah, itu nanti kita bahas. Ya. Secara umum hadis ini melarang ya membangun masjid di atas kuburan, di kuburan para. Itu jawaban singkatnya Pak Ahmed ya. Nanti dilanjutkan pada pertemuan mendatang lebih detail. Satu aja tadi hadis belum selesai. Yang lain, ya silahkan. Bisa di keduanya atau cuma jadi Sholat tahiyatul masjid sudah kita bahas sebelum antum masuk mungkin ya. Terlambat antum datang. Hukum tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu hanya disyariatkan ketika masuk masjid. Masjid itu apa? Masjid itu bangunan ini. Bangunan khusus untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Halo? Masjid adalah bangunan khusus ya untuk dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu dan Jumat. Boleh ditambahi taklim setiap malam Ahad, boleh tambahin untuk rumah tahfidz atau tahfidz Quran, boleh tambahan. Boleh juga untuk olahraga. Itu tujuan utamanya untuk sholat wajib dan sholat Jumat. Adapun musola, maknanya ada 3. Musola itu tempat sholat di rumah. Sudah saya sampaikan tadi. Amar Rasulullah bibina al masjid fidur, maksudnya musola di rumah. Maka adik-adik, bapak-bapak kalau punya rumah buat musola kecil-kecilan. Yang kedua, musola artinya tempat sholat kita di masjid ini. Anda sholatnya tadi di mana? Yaitu musola kita. Barang siapa yang habis sholat tetap duduk di musolanya. Maksudnya musola itu tempat dia sholat tadi. Kemudian dia berzikir, dia dengar kajian, ya. Maka malaikat akan selalu mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu selama dia belum batal. Dan orang yang sering masjid, walaupun cuma ngobrol-ngobrol, maka kalau menunggu sholat isya, dianggap Anda sudah sholat. Banyak sekali keutamaan masjid itu. Jadi intinya, tahiyatul masjid itu hanya di masjid yang dibangun untuk sholat wajib dan sholat Jumat. Adapun hanya untuk sholat wajib, itu namanya musola versi Indonesia. Kalau versi Arab, musola ada 3. Musola itu di rumah, musola itu tempat duduk orang di masjid. Ya. Yang ketiga, musola itu artinya lapangan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu namanya musola. Rasulullah SAW itu merintahkan para sahabat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha di musola versi Arab. Tapi kalau orang Indonesia baca terjemahannya Rasulullah sholat id di musola yang kecil itu, salah. Itu musola versi Indonesia. Maka tidak ada namanya tahiyat musola. Adanya tahiyat masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Sudah jam 8 lebih kurang 10 menit. Jadi nggak usah lama-lama, biar yang sudah saya sampaikan dihafal. Insya Allah masih ada sambungannya sampai kitab ini selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.